Ayo kawan-kawan pecinta alam, berkumpul bersama di titik persiapan. Buka isi ransel packing perlengkapan. Jangan lupa bawa cukup persediaan. Bulatkan tekad, kuatkan fisik mental untuk melintasi medan licin dan terjal. Ingat teori latihan, jadikan bekal. Harus berhasil pantang untuk gagal. Jejaki bukit, turuni lembah, panjat sedikit, badan terasa lelah. Baiklah kawanku, mari kita lakukan. Tiada gunung tinggi untuk pecinta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia penuh dengan misteri. Hal gaib selalu ada di kegelapan malam. Kita bertemu lagi di 7 Rupa Channel. Sobat 7 Rupa, malam hari ini bersama saya Mandra, Om Oki, dan Mas Arya. Mas Arya Sena adalah salah satu dari pendaki gunung senior. Beliaunya sudah ratusan kali mendaki gunung di seluruh tanah air. Maka dari itu, beliaunya akan menceritakan nanti akan di gunung mana yang beliaunya ceritakan. Kita ikuti saja, tapi jangan lupa tetap tonton terus video ini dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, sahabat 7 Rupa Channel, kita langsung aja akan mendengarkan cerita dari Bro Arya, yang mana sebelum mendengarkan cerita, sobat-sobat mesti siapin dulu teh manis, kopi pahit, kue-kue kecil. Kali ini Bro Arya akan cerita tentang permintaan dari sahabat 7 Rupa di dalam kolom komentar, minta diceritain tentang pendakian Bro Arya di Gunung Rinjani. Ya betul ya? Siap. Tahun 1999. Betul. Pada kesempatan kali ini seperti biasa, gue bersama Pak Oki dan Mas Andra akan menceritakan pengalaman gue di Gunung Rinjani di sekitaran tahun 99. Sebuah pengalaman yang tentu meninggalkan bekas yang cukup dalam di hati saya, Mas, juga Pak. Jadi pada waktu itu saya 99 selain masih berkuliah, Pak ya, masih kuliah, juga membuka usaha rental PlayStation. Jadi bisa dikatakan rumah saya itu selain base camp juga tempat usaha lah. Dimana kebanyakan yang datang ke rumah saya tuh selain nongkrong-nongkrong juga pengen main PlayStation gratis. karena ownernya saya gitu kan. Ya berselubung dengan, wah lu kan temen gitu kan, setengah harga atau apalah. Ininya tuh 99 tuh saya memang cukup sibuk lah dengan kegiatan kuliah, juga dengan usaha saya, juga pendakian. Nah, kenapa saya bisa naik Gunung Rinjani ini? Karena di sela-sela kesibukan saya itu adalah seorang rekan saya, Mas, Pak. Dia waktu itu masih SMA kelas 1. Tapi bocahnya tengil banget ini. Beneran tengil tapi lucu gitu ya. Dia sering banget ngomong ke saya gitu kan, "Bang, Rinjani ya Bang. Rinjani, emang lu punya duit?" Saya bilang kayak gitu kan. "Ada Bang, ya ntar dulu lah, ini PS gua tahun diri, emang rame yang datang, cuma yang bayar sedikit." Emang rame gitu kan, tapi karena temen semua gitu, jadi kadang-kadang bingung kita narifinnya tuh. Jadi mereka main 10 jam ya bayarnya 2 jam gitu kan. Makanya saya bilang sama dia, "Kan lu tahu PS gua rame, main 10 jam bayarnya sejam." Ya udah, ntar kalau ada rezeki. Nah, singkat kata berlalulah hari demi hari dengan permintaan dia, sampai suatu saat ya entah di mana gitu saya agak lupa, dia tiba-tiba ngomong,
Ayo bang, jalan bang, gua ada duit 250.000 nih gitu. Saat itu 99 mas, Pak, 250.000 gede Pak. Karena kita ke Surabaya aja itu baru, kalau nggak salah 13.500 tiketnya, tiket kereta api. Saya hitung-hitungan 27 kali 2 44. Kesananya nggak tahu berapa deh, intinya masih bisa lah, yang penting intinya sampai Surabaya. Lu beneran lu buat 2,5? Iya bang, gua ada 2,5, gua boleh ngumpulin, boleh ngamen, boleh macem-macem deh katanya. Ya udah, kalau gitu coba gue cek berangkas gue dah. Saya cek oke, itu kalau nggak salah di berangkas udah bayar listrik, udah bayar internet, bayar listrik, udah bayar yang jaga itu kan. Adalah sisa itu sekitar 150-an atau 125 lah. Saya pikir dia 2,5, saya 125. Cukup nih. Paling puasa-puasa dikit di jalan mau wajar gitu kan. Udahlah. Saya juga belum kerinjani, saya bilang oke deh. Besok berangkat, saya bilang gitu. Wah seneng banget tuh dia. Udah. Singkat kata datanglah besok, dia udah datang ke rumah tuh Pak Oki, udah bawa keril kan. Saya sempat periksa keril, saya kaget. Lu ngapain bawa jam tangan? Saya bilang bawa jam ini, 2 biji. Enggak bang, buat jaga-jaga gitu kan. Ya apa nih jam tangan 3 biji? Buat apaan gitu kan? Mau jaga-jaga bang. Oh ya udah. Ini lepis-lepis ada dia bawa lepis juga. Banyak amat pakaian ganti bawa lepis. Masih bagus-bagus ada sekitar 6 gitu kan, 6 biji gitu kan. Iya bang, buat ganti-ganti katanya. Oke deh. Dalam hati walaupun agak curiga, cuman udahlah biarin. Toh dia megang uang 250.000 gitu kan. Pagi itu setelah beres lah semua, kita nunggu sekitar habis lohor lah ya, badal zuhur kita berangkat. Biasa tuh ritualnya Pak Oki, Mas Mandra. Kita dari rumah ke stasiun UP, dari stasiun UP ke stasiun Cikini, dari Cikini kita turun terus naik P17 ke stasiun Senen untuk menaiki kereta Gaya Baru Malam Selatan. Tuh Pak Oki. Udah, singkat kata sampailah kita di stasiun Senen. Waktu itu masih bisa langsung on the spot ya Mas ya. Langsung kita beli tiket tuh Gaya Baru Malam. Kalau nggak salah dia berangkatnya jam 3:30 waktu itu. Lupa ingat saya. Naiklah kita di kereta tuh. Tadi waktu di stasiun kan di Senen si Panjul ngomong gini, bang pakai duit dulu kayak gitu kan. Duit gua sayang nih, biar bulat aja ntar gua kasih ke lo gitu. Udah mulai perasaan gak enak. Sebenarnya udah curiga, cuman tanggung. Jadi cuman berdua nih lo sama Panjul. Ya berdua, masih Panjul namanya. Oke Jul, santai lah. Di kereta tuh sempet kepikiran saya, nih bocah baru di Senin udah minta bayarin gua gitu kan. Udah. Ya di kereta waktu itu ya begitulah Mas Mandra ya Pak Oki. Jadi kita ngalamin sesuatu yang menyenangkan lah sepanjang perjalanan itu, di mana kereta nggak kayak sekarang. Pagi itu kita sampai ke stasiun Gubeng itu sekitar jam 8 lah. Kita istirahat, kita gali informasi. Kereta apa yang menuju Banyuwangi, Mas Mandra Pak Oki. Ternyata waktu itu namanya kereta Sri Tanjung apa ya, saya lupa ingat. Dan itu dia datangnya sore Mas Mandra, sekitar jam 2 atau jam 3 sore ya. Ya udah kita nunggu di stasiun sampai keretanya datang. Terus kita naik kereta dah tuh ya, saya ingat banget tuh. Ya sampai Banyuwangi ya hampir sama lah prosesnya, dimana kita tuh saya yang bayar tiket gitu kan. Nah, kalau ngerokok saya yang beli gitu kan. Dia tuh saya ingat dia cuma bawa Sampurna, dia bawa rokok putih lah ya, sebungkus. Dia tuh bawa rokok putih sebungkus, saya ingat dia beli di Surabaya. Saya nggak sebutin mereknya. Ada juga. Selebihnya jajan, tiket tuh saya beliin. Saya tenang lah, orang dia 2,5, biarin duitnya utuh deh gitu dalam hati saya, walaupun udah agak-agak curiga nih. Udah tuh kita sampai ke Banyuwangi waktu itu masih saya naik kereta pagi waktu itu Pak, mohon maaf Mas Mandra. Saya naik ini Mutiara Timur kalau nggak salah itu, Mutiara Timur. Jadi saya naiknya dari stasiun Semut. Salah kalau saya nunggu, enggak. Saya naik dari stasiun Semut sampai ke Banyuwangi waktu itu. Kalau nggak salah tiketnya karena dia bisnis itu 36.000. Itu saya yang bayar juga tuh Mas Mandra. Pokoknya sampai Banyuwangi nanti uang saya pas mau nyebrang Selat Bali itu kalau nggak salah tinggal 25.000 apa 15.000 gitu. Tapi saya tenang karena si Panjul masih ada 250 kan belum kepake. Nah, naik kereta itu saya ingat banget sampai Banyuwangi sekitar jam 2 siang. Jam 2 siang atau jam 3 lah. Ya, pas di Banyuwangi ini lagi-lagi saya yang beli tiket ini Mas Mandra, tiket ferry
Ya tiket ferry masih 1.500 Poki. Masih 1.500 gua beli 2. Terus saya ngomong lah, Yul duit gua tinggal jigo nih. Udah sekarang duit tuh keluarin dari tadi, dari kemarin gua mau ngeluarin duit. Keluarin duit lo. Ntar aja bang, gampang. Keluarin kalau nggak gua ceburin ke laut lo. Keluarin. Cengar cengir tuh dia mas. Cengar cengir dia keluarin mas. Dia keluarin. Set. Ada 4 lembar tuh. 10.000 2. 1.000-an 2 sama 500 perak. Di anjing 22.500. Lu dibuangin sama bocah. Bocah. Buset, kita udah nyebrang. Posisinya udah nyebrang menuju ke Pulau Bali. Saya bilang sama dia, oh pantesan lu gua jam dinding ya, kampret. Pantesan lu gua jam tangan, dia cengar-cengir aja. Ya udah tanggung. Ya, kita nggak ada sejarahnya kembali kalau belum memang harus kembali gitu kan. Ya udah, saya bilang udah. Gimana lagi? Sini duit lu. Saya bilang kayak gitu. Gunung sampailah kita ke Gilimanuk. Gilimanuk turun, ya sempat dikerubungin calo, cuman kita tenang. Kita jalan sekitar 1 kilo keluar. Naiklah kita mobil 3/4 yang menuju ke Ubung Denpasar, Mas Mandra. Karena saat itu terminal utamanya masih Ubung, belum ke Mengwi. Kalau sekarang kan kita harus ke Mengwi dulu. Kalau dulu nggak langsung ke Ubung. Naik tuh deg-degan saya, berapa nih ongkosnya. Begitu kenaik datang, turun mana lah, taruh kata kira-kira kayak gitu. Ubung 5.000 perak satu orang. Wah, alhamdulillah masih cukup duit. Tenang tuh udah. Banyak jalan saya manyun, dalam hati ngehe, lapar nih bakalannya. Akhirnya begitu sampai Tabanan, ketika mobil berhenti agak lama dan kita deket warung ini lah, warung kecil gitu ya yang jual-jual rokok. Saya langsung beli permen karet waktu itu Mas Mandra. Saya tanya, ada permen karet nggak? Ada. Permen karet yang itu yang bulut-bulut itu yang dulu 503 apa gitu kan. Langsung itu saya beli 5.000 Mas Mandra. Itu dapat banyak loh. Ada mungkin sekitar 20 atau 30 gitu. Pokoknya banyak lah dapat. Si Panji sempat nanya, buat apaan ya? Bang lah gitu kan. Udah lu lihat gua. Ini rumus anti lapar, saya bilang kayak gitu. Cuman besok kita sampai Jakarta harus minum dulu kolak, saya bilang kayak gitu. Itu permen karet 3 Mas Mandra apa 4. Saya langsung kunyah sedikit, langsung settle. Itu berbahaya. Tetapi dalam situasi darurat, daripada kita kelaparan, mending itu dulu deh. Karena apa? Kenapa masih manis-manis kita telan? Biar ada inilah, usus tuh dapat manis-manisnya lah ya. Waktu itu pikiran saya kayak gitu. Dan ternyata manjur banget Mas Mandra. Oke. Saya makan 4 itu permen karet. Mulai dari saya makan sampai malam nanti nggak ada lapar, sampai besok itu nggak ada lapar. Bener-bener nggak ada lapar itu. Memang ini rumus kepepet. Jangan coba-coba kalau nggak kepepet gitu, bahaya soalnya. Udah sampai kita ke Denpasar itu agak sore udah kalau nggak salah, itu udah berapa ya? Sekitar jam 7 malam lah sampai Denpasar itu, sampai Ubung. Nah di Ubung itu kita istirahat sebentar. Dulu calonnya belum ganas-ganas, sekarang ganas-ganas banget. Jadi masih baik-baik lah orangnya. Kebetulan kita ketemu sama orang Bali. Ya udah tuh, karena dari kemarin itu baru makan permen karet, kita coba cari roti tuh atau makanan ringan. Masalahnya giliran dapet, wah ini akhirnya kopi datang. Terima kasih Om Arif. Terima kasih Bang Arif. Lanjut. Saya berpikir ya udahlah kita makan roti aja gitu kan. Makan roti. Masalah baru nih timbul. Oke Mas Mandra. Nyari makanan nggak ada label halal semua kan. Pas mau makan, tar dulu. Si Panji geblek-geblek gini otaknya si waras. Tar dulu bang, man beli-beli aja kata dia. Coba cek ada label halalnya gitu. Kita cari tuh semua toko di situ, kagak ada satupun roti yang ada label halalnya Mas. Akhirnya apa saya bilang, udahlah Allah Maha tahu. Ini kita kepepet, duit cekak, udah beli roti. Kita coba cari roti yang ya apa ya, yang keju lah atau apa gitu kan. Dapat tuh 1 potong, kita minum. Terus saya ada rumus juga, selain permen karet, ngopi. Tapi jangan cuma kopi, harus ada cemilannya. Itu juga bikin kenyang lama gitu Mas Mandra. Ini boleh karena ini masih agak sehat dibanding permen karet. Jadi kita beli kopi segelas,
bodoh amat dah, mau halal mau kagak gitu. Mau dikasih daging apalah, biarin aja, saya bilang udah. Kita makan roti itu, kita beli 2, kopinya segelas, kita minum bareng. Kita makan. Nah itu kenyangnya karena ada kopi kali, jadi agak lama. Udah. Itu mobil terakhir yang ke Lembar, ke Padang Bay. Mobil terakhir yang ke Padang Bay. Nggak lama mobil berangkat tuh. Ongkos alhamdulillah 10.000 satu orang. Ya, jadi fix duit kita nanti begitu sampai Lembar tinggal kalau nggak salah 7.500 atau berapa gitu, Mas Mandra. Ini belum sampai rinjaninya nih, belum. Itu dikasih 7.500. Belum nyebrang lagi. Belum. Di bis itu gitu kita bayar, cek duit nggak 7.500. Si Panji akhirnya, bang kan gue bawa jam tangan sama jam dinding nih, yang mana nih ya gitu kan. Kalau jam tangan paling berapa gitu. Jam dinding, coba jam tangan lu deh gitu. Akhirnya jam tangan dia, kalau nggak salah Seiko apa gitu, lupa, siapa Casio gitu. Iya Casioan gitu kan. Cuman masih agak bagus. Ngobrol-ngobrol biasa, lu diem dulu, ntar baru lu tawarin. Biasa, gua ngebuka bacot deh sama orang gitu kan. Saya ngobrol-ngobrol tuh, terus nggak lama si Panjo nawarin jamnya. Ternyata ini orang seneng gitu. Kalau nggak salah dibayarin 45.000 apa. Nah, lumayan kan? Wah napas tuh. Udah kasih aja 45. Kasih akhirnya sama si Panjo. Wah, berarti tinggal 52.000 kan uang. Alhamdulillah. Udahlah, gimana ntar. Tekad nih udah bulat masalahnya, pantang mundur sebelum berjuang. Sampailah kita ke Lembar, ke Padang Bay. Nah, kita nunggu ferry itu agak lama di sana. Akhirnya kita tidur dan ke bagian ferry itu kalau nggak salah ferry yang siang lah, karena kita malas-malasan lah. Waktu di Padang Bay ini kita nggak langsung Mas, kita nongkrong dulu santai gitu kan. Dan memang Tuhan punya cerita luar biasa ya. Jadi dalam artian gini, kenapa saya berpikir gini, kenapa kok waktu di Lembar, waktu di Padang Bay itu kita bisa naik ferry pertama, kita bisa naik ferry pagi, ya karena kan itu kalau nggak salah 1 jam sekali ferinya. Tapi kita memilih naik ferry yang sekitar jam 1 siang Mas Pandey. Ini luar biasa. Kenapa tuh bro? Iya tunggu dulu kok kita. Gue penasaran jadinya. Ini sesuatu yang saya berpikir, inilah kenapa saya bilang bahwa Tuhan itu bersama pendaki. Saya betul-betul nggak nyangka Tuhan mengatur sedemikian rupa perjalanan saya yang cuman bondo nekat, bener-bener bondo nekat gara-gara dikibulin juga gitu kan. Tapi akan berakhir dengan pendakian yang sangat menyenangkan. Jadi waktu di Padang Bay itu saya emang males gitu kan, ntar aja lah, tidur lagi, matahari udah terik, nikmatin dulu. Waktu itu pantai di Padang Bay itu pasirnya seperti kemiri, dia warnanya hijau, jadi bagus. Kalau sekarang udah jelek Poki, Mas Mandra, kalau dulu masih bagus. Jadi kita main-main di pantai, ya kebetulan ada yang snorkeling, ada yang apa kita liatin, nggak sadar kalau udah siang lah, itu kan biasa permain karet lagi, hap. Tetap di duit yang 52 kita jaga air. Kita ngobrol sama pecalang atau apa gitu kan. Pokoknya intinya waktu itu kita berkomunikasi dengan baik. Akhirnya orang banyak yang baik sama kita. Sampai akhirnya udah, nah nyebrang gitu kan. Soalnya 4 jam nih sampai ke Lembar gitu. Gitu naik, kita beli tiket, satu tiket 7.500 Mas Mandra. 7.500 biarin, bayar. Tanggung, pantang mundur sebelum tugas selesai gitu kan. Di kapal bengong kita. Terbalik dia. Anjir, duit tinggal segini 35.000 berapa ya? Apa 40 sekian lah duit di kantong dengan udah. Nah, ada hiburan itu Mas Mandra, oke. Ikan terbang loh. Ikan Indosiar. Udah kita ngeliatin itu iya, lupa lah. Udah sejam 2 jam lah kira-kira kita ada di tengah samudra, di tengah selat itu. Tiba-tiba ada yang bolak-balik Mas Mandra. Oke. Ini satu sosok makhluk yang cantik gitu kan. Dia bolak-balik, pikiran saya wajar lah namanya bule ya, bolak-balik. Dia mungkin pengen lihat ikan terbang juga kali gitu kan, nggak mungkin mau ngeliat kita yang udah kucel, bokeh gitu. Bau. Enggak lah, nggak kepikiran. Nah, menjelang sandar kapal di Lembar, tiba-tiba dia datang. Dia berbicara dengan bahasa Indonesia yang patah-patah.
Hai, ya. Kalian mau mendaki Gunung Rinjani? Katanya gitu. Saya bilang, iya Nis, kami mau mendaki Gunung Rinjani. Nah sebelum kita panjang lebar, dia langsung mengenalkan namanya apa? Dia langsung perkenalan. Saya Francisca from Jerman, kata dia gitu. Jermani, kata dia. Wah, dari Jerman, mantap. Terus saya tanya, apakah Miss mau ikut mendaki Rinjani? Oh tidak, katanya. Saya tidak ada persiapan. Oh sudah. Ngobrol, lupalah apa obrolan Mas Mandra kan. Sampai kita ke bawah, karena dia bule, langsung nih. Dia kan sendiri, nah, langsung dikerubutin. Cuman dia selamatnya karena apa? Kejar saya, nempel ke saya. No, aku ada rombongan dari Indonesia gitu. Kira-kira kayak gitulah. Akhirnya nempel ke saya. Langsung, tadi kan saya udah kenalan. Saya memperkenalkan nama saya Anto. Sedangkan teman saya namanya Ivan. Nah, karena dia susah manggil Anto, dead name, Ancon, gitu. Jadi langsung diganti Ancon. Bahasa Inggris campuran Indonesia lah. Jadi saya ikut sama kamu saja gitu. Soalnya di sini beringas gitu kan. Langsung karena turis kan. Akhirnya perwakilan orang Lombok itu ada yang datang ke saya, nanya, itu tamu kamu katanya. Karena saya sebelumnya udah dikode, saya bilang iya ini tamu saya dari Jawa. Oh ya sudah. Akhirnya Francisca sama kita tuh, yang tadinya dia cuman mau jalan-jalan ke Lombok, akhirnya dia ikut sama saya Mas ke Senaru. Itu ongkos mobil dari Lembar sampai Senaru itu Rp25.000. Malam itu yang bayar Francisca. Alhamdulillah. Langsung saya, ini nih dia, Tuhan bersama para pendaki. Di luar dugaan Mas Mandra, oke, saya bisa ketemu sama turis. Dan turis itu yang dia tadinya tujuannya tuh kalau nggak salah ke Sendigi atau apalah. Ketika ngelihat saya mungkin nyentrik kali ya, hitam, sendal jepit, rambut gondrong jelek gitu kan. Dia seneng kali ngelihatnya. Akhirnya gabung sama kita. Udah tuh. Waktu itu dibayar sama dia. Kita satu orang 25 Mas Mandra maksudnya, bukan satu mobil. Jadi 75 itu dibayar sama dia. Sampailah setelah likuk jalan lama lah itu sekitar jam 12 malam kurang lebih, sampailah kita ke Senaru. Karena memang baru pertama kali ke Rinjani, saya nggak tahu kalau yang bagus tuh enak lewat Sembalun, belum tahu saya. Udah, karena nih si supir bawa bule jadi dibawanya ke Senaru, taruh kata kayak gitu loh Mas Mandra. Singkat kata sampailah kita Senaru. Di pos pendakian tuh Mas Mandra, bengong kan sampai situ. Tapi duit masih utuh nih 35 gitu kan. Si Francisca turun, dia hilang tuh. Lah tuh bule ngilang sih kan gitu. Saya udah sampai sini ngilang gitu. Nggak tahu nggak lama dia balik lagi sama cowok. Oh, apa namanya? Rambutnya tuh apa gimbal lah, hitam gitu. Modelnya kayak anak pantai. Balik lagi bilang, Anton, Ivan, kamu ikut saya gitu kan. Wah, oke Francisca gitu. Kita disewain bunga loh. Yang semalam itu 1,5 juta. Apa nggak mau nangis rasanya Mas? Oke. Saya di Senaru itu kaget. Francisca, we don't have money. Ya, aku bukan orang kaya, I'm not a rich man gitu kan. Kita datang ke sini really duit bokek. Jadi, oh no problem. Gitu kata dia. Sudah tidak masalah. Kalian tinggal masuk. Kita masuk. Nah, di bungalow itu ada 4 ranjang. Ternyata Francisca satu ruangan lah sama kita. Dalam hati, Jol, untung lu nekat. Untung lu ngibulin gua. Kalau kagak nggak jampe kita harinya nih gitu. Wah, di bungalow itu hungry kata dia. Yang tadinya kita 2 hari cuman makan permen karet Mas Mandra. Sama roti kopi. Iya, roti yang nggak ada label halalnya sama kopi. Malam itu kita datang makanan seafood. Kalau nggak salah cumi atau gurita lah, lupa saya. Itu harganya nggak tahu lah, pokoknya makan. Terus ada satu lagi yang bikin kita waktu itu senang karena kita masih doyan waktu itu. Ada wine. Anget lah ya. Waduh, udahlah di depan kita makhluk tinggi, putih. Dia putihnya nggak bintik-bintik. Ini bulenya bule bagus, mata biru. Ada makhluk cantik. Kita dapat bungalow apa cottage lah ya, antara itulah saya kurang paham. Dengan ranjang yang empuk, yang tadinya kita cuma tidur di trotoar. Makanan yang enak.
makan pelan-pelan sambil bersyukur alhamdulillah. Jadi berempat tuh di situ. Iya, enggak, yang laki-lakinya itu belum, malam itu belum gabung. Oh. Yang tadi bareng sama dia. Mungkin si Francisca kayaknya kenal sama dia. Tapi malam itu enggak, baru kita aja bertiga tuh di dalam satu ruangan itu. Udah, selesai makan, ngobrol-ngobrol, lupa saya pengen ngobrolin, tidur lah. Pagi-pagi bangun, begitu mata melek, teh manis. Ya enggak, ayam plecing. Ayam taliwang, sambal kangkung pokoknya makanan khas Lombok. Waduh, kita nggak kebayang Mas, nggak kepikiran. Waduh, subhanallah, udah gitu masih datang lagi nasi goreng siput. Duit 35.000 kalau nggak salah utuh. Logistik itu saya bawa waktu itu dari rumah, sambal teri buatan almarhum nenek saya sama tempe orek. Saya ingat banget. Itu belum kita apa-apain Mas Andra. Kita bungkus rapet supaya nggak basi. Nah, kita taruh. Terus logistik yang akan kita bawa naik ke gunung itu beras 1 liter, terus mie instan, terus beberapa paket minuman saset lah kayak kopi, susu gitu kan. Pokoknya serba minimalis ya. Langsung si Francisca pagi itu setelah kita sarapan dia langsung ngomong, Anton, saya ikut mendaki ke Rinjani. Oh tenang kita. Oh ya sudah Francisca, silakan. Anton kamu leader. Nanti saya sama kawan saya gitu. Perkenalkan namanya Bram. Yang hitam tadi itu. Hitam tadi udah kayak ini. Kalau kita pernah lihat film Predator ya, gitu mirip dia, tinggi gede kayak gitu orangnya. Bisa Predator gitu. Bisa. Tapi orangnya asik. Mungkin orangnya kayak Predator, tinggi gede serem, tapi dia orang asing juga? Bukan, dia orang Indonesia. Oh. Orang Indonesia tapi memang di pantai kayaknya kerjanya. Dan si Francisca ini kayaknya kenal. Diperkenalkan saya. Terus dia sewa keril atau apalah, atau si Bram ini yang menyediakan, saya kurang paham. Terus ditanya hal yang paling menyenangkan. Are you smoke? Yes. Apa rokokmu? Langsung si Panjul nunjukin rokoknya kan ya, sebut merek apa pokoknya Sampurna Mile gitu kan. Dia belinya 1 pak dibeliin. Gila. Saya udah mikirin bakal manyun nih naik gunung, udah duit kagak ada, rokok udah tinggal sisa berapa batang gitu kan. Berarti nyawa panjang. 1 pak. Terus si Bram ngomong, Mas, ternyata beliau ini orang Jogja tapi udah lama di Lombok lah bisa dikatakan seperti itu. Mas, sampean gopo mana? Oh iki loh Mas, keluarin. Wah, apa ini? Muka gunung kok kayak gini ya tadi gitu. Naik gunung kok kayak gini gitu. Apa ini gitu dia. Saya bilang ya ini emang logistik saya. Langsung dia ngomong ke Francisca. Ya, ini Muslim. Jadi saya dikasih tahu 2 orang ini Muslim. Jadi kalau beli makanan yang halal lah. Akhirnya dibeliin tuh Mas Wandra. Ya, dia beli cumi, dia beli sosis, dia beli roti tawar, dia beli selai, dia beli wine, dia beli sesuatu yang nggak ada di dalam otak kita. Numpuk gitu. Makanan serba cepat saji yang enak-enak. Roti, susu. Itu kita bagi-bagi logistik karena kan kita udah tim mau bagi-bagi. Sementara dia bawa 1 keril sama kayak keril kita. Cuman kita nggak tahu isinya apa pada waktu itu. Udah. Begitu mau selesai semua, udah kita siap-siap tuh ke loket lah, cie. Begitu sampai loket, speak, cie mau bayar, langsung sama presiden, Anton, saya yang bayar. Sampurna. Gua ngerokok dulu dah. Mudah-mudahan itu sempurna buat pendakian ke Rinjani. Dibayarin tiket masuk. Udah lega kita. Dia lebih mahal kayaknya. Dia lebih bule mahal. soalnya. Dia kalau kita itu masuk kalau nggak salah 4.500, dia 75.000 kalau nggak salah. Tapi dibayar semua sama dia. Udah, kita nggak pusing lah. Udah sebelum naik, Anton, kamu leader, pimpin doa kata dia gitu kan. Udah pimpin doa. Jadi dia memang kayaknya sering datang ke Indonesia karena bahasa Indonesia itu udah bagus. Walaupun patah-patah. Udah saya pimpin doa, selesai jalan. Jalan saya nih sama si. Jadi saya pertama di depan. Terus Panjul, terus Francisca, terakhir si Bram. Kira-kira sejam jalan, Anton kamu lambat sekali katanya. Dia jalan Mas Mandra. Udah tuh ngilang tuh, dia tuh, bule tuh jalan sendirian. Sementara saya, Panjul,
sama si Bram ini belakang keseok-seok. Tapi lama-lama si Bram ini nyusul, terus dia ngilang juga. Kita nggak tahu kemana. Udah jalan tuh seharian. Saya sama Panjul bentar-bentar duduk. Ngap, bawaan saya berat banget Pak Oki, Mas Mandra. Ngap, bentar-bentar duduk. Singkat kata, dalam perjalanan tuh nggak ada apa-apa lah, aman-aman aja ya. Sampailah kita ke Pelawangan Senaru namanya. Sampai kita di situ, kutak-kutuk. Sebelum pos 3 kalau nggak salah. Sebelum Pelawangan Senaru. Sampailah kita di pos 3 tuh maghrib. Mas Mandra Pak Oki. Dia nyampe duluan. Dia udah nyampe duluan. Begitu kita sampai lokasi, tau nggak? Sosis sudah matang Mas Mandra. Udah dibakar sama dia. Sop, kalengan udah jadi. Minuman coklat, roti bakar. Jadi saya tamunya, dia porternya. Buset. Sampai saya netesin air mata saking saya bahagia ya Mas Mandra. Itu umur berapa sih bule sih? Itu bule Kira-kira seumur di atas saya setahun paling. Dia kelahiran 76 apa 75. Fisiknya kuat berarti dia. Oh, pokoknya waktu itu masih muda. Nah, kalau sekarang mungkin dari seumuran saya, nggak tahu masih cantik apa enggak gitu. Jadi sampai situ sosis bakar, roti bakar dengan selai macam-macam, wine sudah di gelas-gelas, sudah ditata, tenda udah jadi. Datang Anton, drink, makan. Dalam hati Jul, porter kita cantik amat Jul. Bule porter kita di luar dugaan. Itulah kalau kita udah niat, maka harus bagaimana caranya kita realisasikan niat kita. Karena memang selalu ada jalan. Makan dong, sosis bakar pada waktu itu. Peduli amat. Yang jelas si Mas Bram itu udah ngomong kita Muslim, udah pasti nih ya entahlah gitu, pasti halal lah gitu. Makan. Udah gitu selesai makan, lagi dikasih tisu langsung sama dia kan. Laf kita tawarin lagi roti bakar, embat lagi. Embat lagi. Malam ya menjelang malam lah kita bikin api unggun. Dikeluarkanlah satu tuh. Bahwa ini ini wine dari Frankfurt, katanya dia saat itu udah 150 tahun. Dituangin dikit-dikit sama dia Mas Mandra. Mantep itu. Tuangin dikit-dikit sama dia. Seloki. Dia bawa gelas seloki yang kecil. Langsung cil, tring. Seleb, gak lama saya enak, lembut masuknya Pak Oki. Saya minum miras, ya sewaktu doyan miras, itu nggak pernah nemu yang dia panas, hangat, tapi lembut gini. Set, masuk nggak ada gatal-gatal gitu. Nggak lama, wing, gebruk gitu saya jatuh buyang gitu kan. Emang keras tapi enak. Tapi besok paginya Pak Oki, wih, full power Mas Mandra. Itu memang lain itu anggur itu tuh. Enak banget itu. Saya pulang nanti, pas kita pulang nanti saya bawa itu segini. Saya awet-awet itu. Udah, setelah saya tidur, saya kan ngejoprak depan api unggun tuh ya. Saya nggak tahu lah. Begitu malam-malam melek, kirain mah masih di luar. Gitu saya nengok, kok wangi. Kalau Panjul kan bawa ini kan sama saya bawa ketek lah. Saya nengok, kok wangi ya. Loh, cewek kan. Tidur sebelah lu juga? Di sebelah saya. Jadi ada 2 tenda. Jadi Panjul sama si Bram, saya sama Francisca. Tapi kan saya nggak milih. Wong posisi saya tidur, lagi ngejoprak gitu. Gitu melek. Wow, bule. Saya lirak-lirik tuh habis lihat bule. Gerinya ada Pak Le, beneran. Wah, Pak Le lihat bahaya nih. Udah saya deg-degan juga tuh. Mana napasnya ke pipi-pipi mulu gitu kan. Oh, dia tidur. Saya bilang, waduh, udah biarin lah tidur. Udah, malam itu ada beberapa hal yang mohon maaf tidak bisa diceritakan. Ntar ngomong sama gue aja bro, di samping. Pagi-pagi bangun, ya. Saya paling terakhir kayaknya bangun itu. Begitu, kayaknya kita semua, si Francisca udah bangun duluan. Kita bangun, begitu kita keluar tenda, itu udah rapi lagi mas. Susu sudah ngebul, roti bakar sudah ada, sosis. Tapi orangnya nggak ada mas, ngilang. Ini kemana ini bidadari atau gitu? Bidadari angin timur lah kita waktu itu saya nyebutnya. Ya matanya biru, tinggi, cantik, percis lah penggambaran di Wiro Sableng. Bidadari angin timur. Saya langsung ngomong ke Panjul, Jul, bidadari angin timur mana Jul? Oh katanya dia mau begitu. Udah kita santai rokok banyak mas Mandra. Ya banyak rokoknya mas Mandra. Sampai rokok enak deh. Ya habis. Satu slop ya, boro-boro kepikiran rokok 1 slop. 1 slop 24 berarti ya.
kok santai kata. Hai, good morning semua, semangat lah dia gitu. Morning Francisca, we love you, yeah, thank you ya gitulah, seneng dia. Udah kita beres-beres. Begitu tahu apa yang dibawa Mas Mandra, oke, melongok kita. Dia bawa botol mineral yang 1 liter itu 15 botol di tasnya dia. Dia jalan meninggalkan kita setengah hari kali. Jadi emang fisika beda. Melotot, iya bener-bener jadi porter. Dia bawa, Anton, kamu lama. Kamu sih kalau bahasa Inggrisnya slow gitu, kamu berjalan lambat lah taruh kata dia. Saya tunggu kamu nanti di Segara Anak. Dia langsung betul ngilang jalan dulu. Ya udah, gimana lagi? Semua dibiayain sama dia, she's the boss gitu kan, udah kita jalan. Ternyata pas di Pelawangan Senaru, saat itu pos 3 dari Senaru masih sampai menjelang Pelawangan Senaru, hutan Cantiginya masih bagus Moki. Kalau sekarang udah kebakar, udah jelek. Begitu kita sampai ke Pelawangan Senaru, ternyata Francisca teriak di atas, Anton, stop! Kamu jangan bergerak dulu, diam di situ. Ivan, Bram, kamu kalau mau jalan-jalan katanya gitu. Akhirnya si Panjul sama si Bram jalan duluan tuh setelah saya foto-foto. Nggak lama saya dipanggil sama si Francisca. Anton, come here kata dia gitu. Naik saya ke atas. She's the boss masalahnya kan. Udah kita naik. Anton, indah sekali. Terus saya kasih lihat. Nih percis sama uang. Dulu uang 10 ribuan gambarnya itu Danau Segara Anak kan. Saya lihat. Oh iya sama kata dia gitu. Ngobrol. Terus ya dapat bonus dikit saya. Terus turun kita. Gede. Dalam hati mayan nih. Ya turun. Sepanjang perjalanan itu ya sering dapat bonus lah saya. Setiap dia senang. Dapatlah kiri, dapatlah kanan. Maksudnya itu diperhalus gitu. Wangi banget itu orang. Tak. Sore sampailah kita ke Segara Anak. Itu sekitar jam 4 lah. Sepanjang perjalanan itu pemandangan sangat indah Mas Mandra. Oke. Kita dari dinding tebing itu melihat ke bawah. Pemandangan Danau Segara Anak tuh hanya bisa mengatakan subhanallah walhamdulillah gitu. Indah banget, tambah lagi dapat bonus gitu. Makin indah banget. Bener-bener pendakian ini luar biasa. Bawa uang cuman bisa dikatakan 150.000 lah berdua pada waktu itu. Tapi di luar dugaan. Makanya saya sering banget bilang pendakian ini adalah dimana aplikasi atau pembuktian dari kata-kata Tuhan bersama para pendaki. Apabila kita naik, yakin mesti ada jalan, ya ini bener-bener. Singkat kata sampai kita di Danau Segara Anak di tepiannya, kita bikin tenda tidak di tempat ramainya Mas. Sengaja Francisca maunya di tempat yang agak sepi gitu kan. Ya udah. Sore itu jadi kebetulan nyari kayu masih mudah, tidak seperti sekarang karena terlalu banyak tamu kayunya habis. Kalau dulu banyak lah kita nyari kayu. Selesai dia masak, saya inget nih, saya bawa tempe orek sama teri yang lagi pedesin. Ya. Nah kebetulan juga saya masak nasi pada waktu itu, walaupun dia masak sosis, makanan dia kan saya kurang lama-lama enak juga, nggak kena nasi kan nggak enak gitu kan. Saya masak nasi, terus tempe orek sama teri itu saya angetin. Udah selesai anget, udah nih, jadi ada 2 macam makanan ala Eropa, makanan ala Jawa bisa dikatakan kayak gitu kan. Ternyata Francisca doyan banget Mas sama tempe orek. Iya. Itu sampai dia bilang, ini buat saya Anton, kamu jangan makan ini. Kamu udah sering makan ini katanya. Saya suka ini apa namanya tempe orek. Wah tempe orek katanya gitu kan. Udah kamu habiskan sosis segala macam katanya. Iya makan dong. Nanti kalau kita sudah di Denpasar kita cari tempe orek katanya gitu kan. Ya udahlah malam itu intinya kita senang-senang. Itu nyanyi-nyanyi dia Mas. Nyanyi lah dengan bahasa dia lah nyanyi. Terus muter-muter sendirian. Saya kan bikin api unggun. Tenda udah jadi tuh. Cuman malam itu saya sama Panjul memutuskan untuk berada di depan api unggun karena mancing. Jadi hanya bikin 1 tenda gitu. Kita nggak bikin tenda lagi karena malas bongkar-bongkarnya saya waktu itu. Dan Francisca tidur sama si Bram di dalam. Saya sama si Panjul cuma bikin bivak. Depan bivak tuh. Bukannya nggak punya tenda waktu itu, nggak ada. Cuman kita sengaja Mas Mandra karena mancing. Sampai jam berapa tuh saya mau Panjul mancing. Alhamdulillah nggak ada serem-serem ya. Bener.
nggak ada sama-sama. Bukan berarti dalam setiap pendakian saya tuh selalu ketemu setan. Ya, karena setan yang di gunung tuh nggak bahaya, Pak Oki. Mas Mandra. Yang bahaya setan kepala hitam. Setan yang suka komen nggak jelas, nah itu yang paling bahaya sih. Nyebelin. Kalau setan di gunung nggak ada yang nyebelin, nggak ada yang nakutin, beneran. Nggak ada tuh. Akhirnya saya tidur di depan di depan api unggun berdua sama teman saya Panjul, dan alhamdulillah pada saat itu kita nggak terlalu kedinginan lah, karena ya mungkin fisik masih bagus dan perut kenyang kan, banyak makan. Datang pagi sekitar jam 6:30 kita udah dibangunin sama Francisca. Ayo Anton, bangun wake up gitu. Udah bangun, kita menikmati lah indahnya Segara Anak, Mas Mandra, Pak Oki. Tahu sendiri Pak Oki kan pernah ya, Mas Mandra. Wih, lagi asik sambil nge-wine karena udah agak terbiasa minum dikit gitu. Mantap. Ya, ambil ngudut, nge-wine. Iya, gila udah keren banget. Sambil makan roti, tiba-tiba depan kita lewat. Dek, melotot semua kita. Wow. Cuman pakai underwear. Depan kita. Dia sengaja rambutnya digerai. Wah, pikiran udah kemana-mana tuh. Anjir. Udah mau mandi. Dia tuh udah pakai underwear depan kita, langsung dibuka semua tanpa ada sehelai benang pun, langsung dia nengok ke kita. Boleh lihat, tidak boleh sentuh. Wah! Don't touch me. Anjir, gila, gue puyeng. Bagus bener itu badan beneran. Anjir, udah pada tahan apa semua tuh, saya panggil berapa? Ya normal kita. Mani dia lenggak-lenggok depan kita, Mas Mandra. Kita boleh liatin bener gitu. Kadang-kadang depan kita enggak-lenggol gitu. Udah boleh, cuman jangan sekali-kali sentuh. Udah kita liatin, pikiran udah kemana-mana lah. Ada sejam dia naik, dia pakai depan kita, anjir. Gue udah lihat semua, cuman gue megang nih. Anjir. Udah selesai dia menampakkan keindahan yang luar biasa dari dirinya dia. Ya kita sarapan mau. Gue jadi pengen Gue belum pernah ketemu yang begitu. Inilah Tuhan bersama. Gue juga dulu pendaki kayak gitu. Ya kita kan pendaki hoki. Jadi udah selesai, dan memang wine itu kalau habis kita minum bikin pusing, tapi setelah 2 jam atau 3 jam memang energi itu luar biasa. Jalan kita tuh nyusurin Segara Anak, kira-kira 15 menit nanti kita lewat, ya ada kolam kecil lah, aliran Segara Anak kita lewatin, naik, terus kita ke kiri waktu itu jalur dan menyakitkan. Ya betul-betul membuat ini dengkul kalau bisa bilang, ampun bang, gila nih jalanan itu kan. Tapi dia tetap paling depan. Dia tetap ngilang duluan. Segitu jalur edannya, memang fisiknya beda, Mas Mandra. Mungkin tulangnya kali Pak Oki juga beda sama kita kan. Mau tinggi saya segini ya kok, tinggi banget ya. Udah ngilang tuh, saya Panjul sama si Bram itu ya tersiok-siok, unggat, gempor. Kita pagi sekitar jam 9 dari Segara Anak, tembus sampai ke Pelawangan Sembalun itu sekitar jam 3 sore. Wah, tuh udah gempor banget, Mas Mandra, karena memang jalur aduh. Tetapi dibalik kegemporan kaki kita dan dengkul kita, pemandangan yang kita dapat itu memang luar biasa. Jadi memang rugi lah kalau kita nggak kerinjani. Puas lah mata kita tuh, batin kita puas. Jadi walaupun capek, rasanya tuh seneng aja. Tambah lagi kita ketemu bidadari angin timur nih kan, yang segala sesuatunya dijamin. Subhanallah walhamdulillah. Sampai tuh, seingat saya dulu dari jalur yang Segara Anak ke Pelawangan Sembalun, deket mata air tempat saya ngebes tuh nggak terlalu lama. Cuman kemarin kok agak lama, mungkin ini permasalahan ingatan aja kan. Sampailah kita ke situ tuh nggak lama, ke tempat ngebes di kayak cerukan gini modelnya, cerukan kecil. Kita ngebes di situ. Itu ada sekitar 6 tenda. Pada waktu itu nggak terlalu ramai. Tetapi 6 tenda ini mereka sudah muncak. Besok baru mereka akan ke Segara Anak. Kita ngobrol-ngobrol dah tuh. Wah, kebalik lu bang. Harusnya lu naik Sembalun, turun Senaru. Cuman kalau kita ke Sembalun kita nggak ketemu Francisca kan. Inilah
Tuhan ini sudah atur sedemikian rupa perjalanan saya memang harus ke Senaru sampai ketemu dia gitu kan. Jadi ya udah saya ikutin aja ngobrol-ngobrol malam itu sampai sekitar jam berapa ya? Itu Francisca dia sibuk karena kameranya kalau nggak salah night vision atau apa. Jadi dia kalau moto malam juga bagus lah hasilnya Mas Mandra. Walaupun pada saat itu teknologi kita mungkin buat orang-orang kayak saya baru paling top tuh FM2 Nikon. Itu paling top yang dikokang krek gitu kan. Kalau kita ada gitu kan. Kalau dia udah enggak, dia udah tele terus cakep lah, teknologi mereka tuh udah bagus. Ya udah kita ngobrol-ngobrol terus nggak lama diatur lagi itu bikin 2 tenda kan. Panggil sama si Bram udah tidur duluan. Sementara saya berdua sama si Francisca masih masing-masing sibuk nah. Udah nggak lama karena nih bocah, karena nih bidadari yang timur nggak balik-balik, saya duluan ke tenda. Udah lagi tiduran, masuk nih dia. Terus dia buka sepatu, oke Mas Mandra. Yang kemarin baunya wangi, tiba-tiba sekarang bau bawang putih. Bawang putih yang udah difermentasi dan rasanya nggak enak. Set bau apa nih? Saya bilang gitu. Nggak enak banget. Dia ketawa-tawa deh Francisca. Anton maaf kaki saya bau. Anjir, bidadari angin timur kakinya bau. Mabok gitu saya. Mas Mandra, anjir bawa sampai saya buka pintu tenda. Francisca, kamu jangan masuk dulu. Kamu basuh-basuh dulu untuk kakimu. Akhirnya dia minta maaf gitu kan, dilap-lap. Ya, akhirnya baunya hilang lah. Dia masuk ke dalam. Udah dia nyalain senter tuh, cetek. Nah, senter gantung itu dari headlamp atau apa dia. Terus dia bilang, Anton, boleh lihat, tidak boleh sentuh. Maksudnya apa Francisca? Sudah kamu diam. Dia buka baju, ganti baju dia. Ganti baju segala macam kelihatan. Anjing. Berebutan banget gua. Kagak boleh. Sedekat itu sampai dia buka baju itu depan mata saya, lihat-lihatan gitu ke dalam hati. Anjing, kenyal bener. Dia touch me. Dan itu benar-benar dia galak gitu. Dia selesai, sama hati anjir. Boleh lihat doang ntar gua dari sabun ujung-ujungnya bahaya nih. Udah saya terus dia tidur lah, dimatiin lampu. Nah kita tidur. Ya malam itu alhamdulillah ada sedikit bonus lah gitu. Kita jam 2 bangun prepare. Yang muncak ternyata hanya kita berempat. Mas Mandra oke. Nggak ada lagi karena yang klien tenda itu mereka udah turun. Saya ingat waktu itu bulan purnama. Jadi penggunaan senter itu tidak terlalu banyak ya. Jadi kita bulan purnama. Udah sebelum berangkat kita berdoa dulu. Awalnya bareng nih Mas Mandra ninggalin Pelawangan Sembalun. Ya kita naik dulu ke atas, nanti kita belok kiri, belok kanan, terus langsung ketemu belah punggungan kita. Itu karena terjal licin, jadi kita turun-turun terus pasir. Kira-kira setengah jam sampailah kita ke punggungan puncak. Nah di punggungan puncak ini 10 menit pertama masih bareng. Tetapi setelah itu Francisca sama Bram menghilang dari pandangan kita. Setelah itu Francisca sama Bram sudah menghilang dari pandangan kita, yang kelihatan center jalan cepet banget. Dalam hati, buset ini orang apa jin? Cepet banget jalannya. Dan si Bram karena udah menjelang puncak juga tiba-tiba pokoknya dia fisiknya bagus lah. Sementara saya sama Panji lu keseok-seok tuh jalan. Nah sambil alhamdulillah kan bulan purnama Mas Mandra, jadi kita nggak terlalu visualisasi kita tuh nggak terlalu keganggu lah. Jadi kita pakai senter sedikit-sedikit aja di jalur yang rawan lah. Naik, ada sekitar 2 jam naik, capek saya Mas Mandra, ngantuk banget rasanya. Oke ngantuk, tidurlah kita di salah satu batu agak menonjol, ya. Tetapi kita nggak kena arah angin, ya. Jadi kita kehalangan arah angin lah. Andai pun kita terimbas angin sedikit sekali lah gitu. Tidur di situ, padahal itu berbahaya. Nah, saya bilang sama Panji sebelum tidur makan dulu yang kenyang. Kan tadi roti kita bawa gitu. Kita makan dulu tuh 1 potong roti sama apa saya lupa, kalau nggak salah susu yang dibawa Francisca itu. Kita tidur Mas, tidur adalah setengah jam kali, nyenyak banget. Begitu bangun, saya agak nanar kan. Lanjut jalan. Nah di sini baru saya nih, Mas Mandra, oke. Pas lagi jalan, saya ngelihat awalnya gini loh kok ada sebut aja namanya Kembang gitu ya. Kembang itu dulu kekasih saya bisa dikatakan. Loh kok ada si Kembang? Kaget saya ngeliat dia gitu kan. Kembang ini mamahnya Ari gitu.
Loh, kok ada dia? Ngapain dia di sini? Gitu. Saya gitu. Terus saya ngomong sama Panjul, Jul, masa bokin gua ada di sini, Jul? Oh, lu ngaco lu banget kayak gitu kan. Gua kagak ngaco, Jul. Beneran, ini gua sadar itu ada si Kembang. Terus dia gini-gini, wah, jangan ngomong enggak katanya gitu kan. Ya udah biarin deh. Itu sepanjang jalan sekitar 15 menit naik, itu si Kembang itu nggak hilang-hilang. Saya lihat terus dia tuh kayak, ayo naik ke atas gitu. Jadi dia posisinya di jalur di depan saya tapi nggak deket gitu. Ada sekitar 15 atau 20 menit, itu jalur udah begini Mas, 200 meter terakhir sangat melelahkan ini. Jadi di saat di jalur yang sangat melelahkan ini, menjelang puncak, ada lagi Mas sebelah kanan. Ini baru saya mau Panjul sama-sama lihat. Jul, itu musola apa masjid? Mana kata dia gitu kan. Kayak musola ya kata dia gitu. Tapi kita ngomong kayak bukan yang di gunung gitu kan. Tapi kayak cuman puncak doang. Mbak, kayak masjid gitu kan. Iya, kayak masjid ya. Tapi itu sekilas Mas. Habis itu kita lupa dah. Bisa dikatakan, nah udahlah kita nggak bahas. Karena jalurnya kan luar biasa. Nah, kita lagi keseok-seok gini, kira-kira jam 6. Francisca masih Bram udah turun. Anton, kamu terlalu lama. Nah, langsung dapat. Si Panjul juga dapat. Wah, semangat kan. Ya saya Jul kasih bonus ya. Gitu kan. Lumayan gitu. Lu mau udah dapat banyak kata dia gitu kan. Dikit sama kayak lu saya bilang. Udah turun tuh. Dia udah turun jam 6. Bisa dibayangin Bang. Saya jam 6:30 baru sampai puncak Rinjani. Itu berdua-dua doang Mas Mandra. Oke. Berdua-dua doang. Kalau sekarang di puncak Rinjani ngantri. Untuk foto itu ngantri. Dulu saya berdua-dua. Saya duduk berdua di atas, saya ngomong Panjul, Jul, alhamdulillah pelukan lah saya gitu. Sambil saya keplak, resek lo. Tapi nyampe kan Bang? Iya, nyampe kita. Ya udah berdoa. Ya seperti biasa. Saya tuh kadang saya ceritain enggak, kadang enggak gitu saya lupa. Yang saya ingat dalam setiap pendakian saya kalau sampai puncak saya pasti tayamum walaupun ada air. Saya ambil tanahnya Gunung Rinjani. Saya ucapkan terima kasih sahabatku Gunung Rinjani. Engkau telah mengizinkan kami ke sini. Terima kasih ya Allah sudah mengizinkan kami berjumpa dengan sahabatku Rinjani. Taruh kata bahasa kayak gitulah. Nah, itu kita foto-foto sedikit. Tapi yang selamat cuma satu fotonya Mas. Nggak lama kita turun. Nah, sampailah kita ke Pelawangan Sembalun lagi. Begitu sampai Pelawangan Sembalun, lagi dan lagi makanan sudah siap. Wah, udah kita langsung makan. Bersyukur banget kita pada hari itu. Sampai juga kita ke puncak Rinjani. Di luar dugaan kita. Betul-betul luar dugaan. Nah, makan. Ada mungkin sekitar jam 11 siang. Kita udah rapih, kita turun. Saat turun itu, sepanjang perjalanan turun dari Pelawangan Sembalun. Ya nanti kita ngisirin punggungan tuh sampai nanti kita ke punggungan jalur turun ke bawah ya ke pos 3 ke pos 2 itu yang kita ketemu cuman rombongan bule-bule yang naik itu cuma sekitar 4 atau 5 rombongan kita ketemu pada waktu itu. Nah ketika sampai pos 2 itu kalau nggak salah sudah menjelang maghrib Mas Mandra. Oke, sudah menjelang maghrib. Francisca di belakang diambil jalan, saya di depan. Anton kamu lead gitu. Dalam hati udah dibawa mau nyampe suruh ngelit gitu kan. Ya udah saya ngelit aja. Pakai senter. Sepanjang perjalanan itu kita ngerasa ada sesuatu tapi nggak tahu apa gitu. Nggak ngerti lah. Ada sesuatu tapi nggak ngerti. Sampai akhirnya kita ketemu semacam kayak ada pertigaan jalur. Pertigaan jalur. Di sini kita terutama saya bingung. Ini jalur yang mana ya? Sini punggungan, mana punggungnya lebar-lebar banget Mas Pandra. Kan keder nentuin jalur ya. Akhirnya saya ambil yang ke kiri. Truk. Kok nggak ada apa-apa habis itu. Saya balik lagi ke sini, ke atas. Ternyata juga nggak ada jalan Mas Pandra. Bingung saya diam. Saya Panjul sama si Bram diem. Si Francisca juga tuh kutuk. Dia nggak lewat jalur yang segitiga ini. Tahu dia belok ke kanan lain lagi. Naik ke atas. Anton, ini jalannya. Sambil dia ketawa-tawa.
Apalan dia. Bukan hafalan dia bisa ngelihat yang kita nggak lihat, Mas. Jadi saya bertiga ngelihat jalan lain, dia nggak ngelihat, sementara dia ngelihat jalan yang benar gitu kan. Begitu dan kita pun bertiga nggak tahu kalau dia udah kita posisi di bawah ternyata, tapi dia di atas. Dia manggil-manggil pakai senter, Anton, ini jalannya gitu kan. Kita naik ke atas, ya iya ini jalan, itu jembatan ketemu Kak. Seneng dong. Langsung we love you Francisca. Bertiga-tiga kita langsung cium dia diam aja. Langsung dia. Ya udah saya di depan lah taruh kata-kata. Udah dia jalan duluan. Kira-kira jam 9 malam sampailah kita ke Sembalun. Seperti yang terjadi di Senaru, kita disewakan lagi Bungalau itu. Bungalau atau cottage. Waduh. Cuman malam itu karena memang udah capek, begitu masuk Bungalau langsung blas tidur. Saya sempat lihat dia mandi tengah malam yang udara dinginnya menuju belum menjalik, tapi dia masih mandi. Kita di bawah ya udah berempat gitu. Dalam arti bisa masih mandi sebelum saya tidur. Terus pagi seperti biasa makanan udah siap. Habis ini kan kita akan menuju ke Mataram. Di mana saya bingung nih. Apa masih dibayarin lagi apa enggak ya gitu kan. Selesai dia senang lah. Kita meeting lah, bukan meeting ya, kita kumpul pagi-pagi itu, kembali lagi kita bersulang, istilahnya ala dia lah. Dia naik ke atas meja, dia ngomong lah, ngelacong nggak karu-karuan. Selesai kita pulang, kita akan ke Denpasar bersama-sama. Saya agak ketar-ketir nih Mas, bayarin makanya nih ya, duit gue tinggal 35 berdua nih. Nggak taunya Mas Wanda dibayar. Ongkos dari Sembalun sampai ke Cakranegara atau kemana lah saya lupa, pokoknya daerah Mataram itu mobil kalau nggak salah 100 sudah dibayar. Di Mataram kita sempat cari money changer ya, saya nemenin tuh nganter, dia ngeluarin uang selembar, begitu keluar dari manajer jadi banyak, oh lumayan banyak duitnya ngasih selembar jadi banyak gitu kan. Udah tuh di perjalanan dari Mataram mau ke Lembar, itu semua yang saya pengen atau anak-anak pengen silahkan beli. Waktu itu kita pengen bawa brem airnya dibeliin sama dia. Brem itu khas Lombok, minuman khas Lombok, dibeli sama dia. Apalagi Anton, itu ada nasi apa kata dia, nasi yang pedes yang belum jalik tuh, beli pokoknya apa sepanjang jalan tuh beli, dalam hati aja nggak kelaparan kan dia. Aduh ya ampun. Sampai kita ke Pelabuhan Lembar langsung naik kapal. Itu udah sekitar jam 2 lah atau jam 1 di kapal ya, biasalah agak lupa saya ngapain aja, yang jelas pasti ngobrol sampai ke Padang Bay, dicarterkan mobil sama dia karena saya harus nginep di hotel dia atau di apalah tempat dia inilah, tempat dia stay selama di Bali, bukan hotel, jadi semacam kayak apalah saya mungkin apa ya, persinggahan, bukan hotel yang jelas gitu, cuman dia ada 3 lantai gitu. Jadi kita villa gitu, semacam kayak villa lah. Jadi dia bayar ya memang udah untuk 4 bulan gitu kalau nggak salah. Kita harus mampir ke sana Mas Wandra. Di jalan ini saya ingat waktu itu dia beli ikan bakar di jalan kan. Nah ikan bakar masalahnya ini kan di Bali pakai minyaknya apa nih gitu kan. Awalnya saya nggak mau lah Mas Wandra Poki, cuman lama-lama nggak enak juga ditawarin. Saya bilang saya nggak tahu deh hukumnya apa dah nih. Gitu saya makan lah. Cuman dalam hati aduh nggak tahu dah, biarin. Sampai kita ke Denpasar terus mengarah ke ini, ke daerah Seminyak, terus masuk gang itulah angkotnya, sampailah kita ke semacam wisma itulah, dimana di situ isinya bule tapi juga banyak juga orang Indonesia sebagai guide-nya atau sebagai teman kencannya, nggak ngerti lah. Sampai situ kita ke salah satu kamar, dia cukup gede kayak gini Pak Oki modelnya, itu ada ruangannya. Saya sama Ivan langsung di situ. Dia mau bikin party kecil-kecilan untuk merayakan keberhasilan. Jadi nanti besoknya kita ke bar, dia nanti naik ke salah satu meja bar sambil mabok, wah ngomong-ngomong lah gitu. Ya malam itu alhamdulillah tidurnya kita nggak sempat ngapa-ngapain. Besoknya kita party di bar. Setelah party di bar, saya bilang saya harus pulang ke Jakarta kan. Terus pas pulang itu di tas itu kita udah cek barang-barang kita kan, kita lihat
kita periksa lah semua. Udah Jul, nih kayaknya udah sampai sini doang nih biaya kita. Udah, kita harus jual jam tangan. Harus jual lepis gitu Mas ya. Udah mikirnya udah kayak gitu aja udah. Udah, si Francisca memang pada saat itu nggak ngasih uang ke kita, enggak. Ya udah, kita dianterin sampai ke terminal Ubung sama dia. Terus cipika-cipiki biasa. Terus dia minta telepon rumah saya, minta alamat saya. Dia juga ngasih nomor teleponnya. Dia bilang, Anton, saya tahun depan ada di sini lagi 4 bulan. Nanti kita janjian. Oke, Francisca, terima kasih. Udah, naik tuh ke bis Ubung sampai ke apa namanya Gilimanuk, Ubung Gilimanuk. Udah, kita bayar tuh dengan uang yang ada gitu kan. Karena kan waktu itu 5.000 rupiah dan nanti nyebrang kan 1.500. Yang penting kita nginjek Jawa dulu dah. Ntar kalau udah di Jawa nomor 2 miliar urusan gitu kan. Bayar. Ya, rokok masih ada kebetulan Mas Mandra, dibeliin lagi satu slop lagi sama dia. Masih santai rokok. Sampai kita naik kapal. Begitu sampai Pulau Jawa, uang tuh kalau nggak salah tinggal 10.000. 10.000 rupiah di Banyuwangi. Cuman kita slow, bawahnya santai. Masih ada ini jam tangan ya, 2. Masih ada jam dinding 2, lepisnya Panjul gitu. Masih tenang. Terus nih si Panjul ngomong, Bang, coba lu cek tas kecil lu dah Bang. Tuh, pala carry lu yang sebelah sini. Gua lihat Francisca buka-buka itu gitu. Buka-buka Panjul, coba cek. Coba cek Bang, ada. Saya cek. Begitu saya buka, uang 300.000 Mas Mandra. Alhamdulillah wa syukurillah, syukur kepada Allah. Ya, separuh nangis, seneng banget. 300. Berangkat aja nggak nyampe 300. Langsung naik Mutiara Timur, naik bisnis. Wah, santai, rokok ada banyak, makan langsung nasi Padang. Beda. Sampai Surabaya nggak naik gaya baru lagi, naiknya Kertajaya, 17.500 dari stasiun Turi ke Jakarta. Wah, sepanjang perjalanan udah aman Boki. Sampailah kita ke Jakarta, itu uang masih sisa sekitar 65.000 rupiah. Nah, itulah kisah saya di Gunung Rinjani pada tahun 99 bersama sahabat saya yang konyol Mas Mandra, yaitu si Panjul. Mantap Lunjul. Mas Mandra. Oke, sahabat 7 Rupa Channel. Tadi Bro Arya udah cerita tentang kisah pendakian Gunung Rinjani yang awalnya terseok-seok dibohongi oleh Panjul. Dari awal dia udah tahu kenapa bawa celana jeans banyak, bawa jam tangan sama jam dinding bahkan dibawa. Jadi sahabat 7 Rupa Channel, cerita Bro Arya ini membuktikan bahwa banyak komen-komen sebelumnya dari sahabat 7 Rupa Channel yang komen miring-miring nih, Bro Arya halu lah, di gunung nggak ada nggak ada hal-hal yang mistis, bahkan seluruhnya adalah hal yang harus disyukuri ciptaan Tuhan. Nah, kali ini Bro Arya buktiin memang tidak semua pendakian Bro Arya mengalami kejadian mistis, karena beliau mendakinya ratusan kali, bahkan lebih dari 600 kali untuk seluruh gunung di Indonesia. Ya, adalah mungkin yang beberapa puluhnya dia menemui hal-hal mistis. Jadi video ini membuktikan bahwa tidak semua apa yang Bro Arya melakukan pendakian mengalami hal mistis. Oke Bro, pemirsa, saatnya sesi bertanya. Saya dan tidak akan banyak bertanya karena cerita ini udah nggak perlu ditanya. Tapi ada 2 pertanyaan Bro. Pertanyaan pertama, kok lu beruntung sih Bro? Itu yang gue mau tanya. Lu lagi di sebelum lagi di dermaga, lu menyaksikan, lu malah bahkan berleha-leha. Padahal kapal dari pagi udah ada 1, siang ada lagi, bahkan 1 jam sekali kan ada. Sampai sore, kok lu ada firasat apa lu nggak mau naik kapal, bahkan lu malah melihat panorama laut yang indah lah gitu. Kenapa lu
ada kepikiran apa bro? Sampai lu menemukan rezeki yang nomplok nih. Ini rezeki nomplok namanya bro. Apa bro? Jadi kalau saya ingat pada waktu itu saya nggak mau pusing, Mas Mandra. Saya nggak mau pusing dengan situasi saya gitu. Mendingan saya nikmatin aja perjalanan saya sebagai bentuk rasa syukur saya karena saya udah sampai ke Pulau Dewata ini. Gitu. Jadi saya positifkan aja diri saya ketika itu. Soalnya kalau saya buru-buru naik pada waktu itu juga mau kemana itu bingung lah dalam artian nantilah kalau udah tenang ini hati sama pikiran dengan kita lihat-lihat situasi dan keadaan pasti nanti di jalan kalau udah tenang hati dan pikiran kita ada aja sesuatu yang nggak kita duga lah. Taruh kata waktu itu kira-kira saya mikirnya kayak gitu Mas Manta. Ini ya kita tenang dulu. Kalau kita udah tenang, ntar di jalan ada apa-apanya kita bisa antisipasi. Intinya sih kayak gitu Pak Oke. Bukan berpikir yang ya ini mah di luar dugaan saya sama sekali. Di luar nalar ya. Di luar nalar saya itu. Berarti di balik kesempitan ada kemudahan. Betul. Dari Yang Maha Kuasa. Karena sesungguhnya di dalam kesulitan selalu ada kemudahan. Oke. Pertanyaan kedua bro. Iya. Saat lo mandi tuh bro, saat tuh bule mandi, nggak ada orang selain grup lo itu? Iya, hanya grup kita aja. Jadi kalau di sebelah kiri yang mau ke arah jalur pendakiannya itu memang ramai Pak Oke. Tapi si bule ini kan dia pengennya di situ, tempatnya dia agak jauh Mas, jadi agak sepi memang. Nah, jadi ya kita menyaksikan itu double keindahan. Ya, kita hat-trick kan. Kita hat-trick di situ ya. Logistik bagus, pemandangan bagus, tambah ada bidadari lagi mandi Pak Oke. Waduh, bukan main hat-trick kita waktu itu. Hat-trick keberuntungan, menyenangkan sekali alhamdulillah. Nah, kira-kira ada mesin waktu nggak bro? Kalau ada pengen balik lagi Pak Oke. Itu gue mau ikut maksud gue. Maksud gue mau ikut. Mudah-mudahan ada ya. Oke, sahabat Tujuh Rupa Channel, karena sulit saya bertanya untuk hal-hal ini, sahabat Tujuh Rupa Channel udah pasti sudah paham dan sudah mengerti apa yang tadi Bro Arya ceritakan. Jadi pertanyaan saya dikit aja, sekarang kita alih ke Mas Mandra. Saya tidak bisa banyak menyampaikan penerbangan. Yang jelas Gunung Rinjani dengan predikatnya yang merupakan gunung terbesar kedua kalau nggak salah di Indonesia ini dengan ketinggian 3.726 kira-kira meter di atas permukaan laut. Nah, Mas Panjul silahkan datang ke Tujuh Rupa Channel untuk reuni dengan Mas Arya, Om Oki ya kan, untuk memeriahkan lagi Tujuh Rupa Channel. Itu aja Om Oki, Mas Arya. Diingat lagi, di dalam kegelapan malam selalu ada kegaiban. Selalu bersama Tujuh Rupa Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan ikuti terus video-video yang akan datang, pasti akan lebih seru. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.